Hai teman-teman semua, selamat berjumpa lagi. Bila pada video sebelumnya kami mempersembahkan kisah nyata, demikian pula kali ini kami akan membagikan kisah nyata bernuansa misteri kepada Anda. Cerita yang dialami oleh seorang siswa SMP di Bali yang langsung diungkapkannya kepada kami setelah lama tersimpan sebagai kenangan dan hanya keluarganya saja yang tahu. Sebelum cerita ini dimulai, bagi yang belum, dukung kanal ini dengan subscribe, agar dengan mudah Anda bisa mendapatkan video kami selanjutnya. Selamat mengikuti. Apa yang kualami ini telah lama terjadi sewaktu aku duduk di bangku sebuah SMP negeri di sebuah kota di Bali. Aku penggemar sepak bola, atau lebih tepatnya hobi nonton bola. Dulu, aku sempat mendaftarkan diri untuk mendapatkan latihan di sebuah klub bola di kota itu. Namun karena tempat berlatih yang jauh dan kendala transportasi, aku tak lagi mengikuti kursus bola itu. Selain itu, aku memilih untuk lebih fokus pada studiku, karena persaingan prestasi di kelasku amatlah ketat. Setiap ada tayangan bola di televisi, terutama Liga Italia, aku pasti menontonnya hingga larut malam. Terkadang ayahku juga ikut menonton, walau tak sampai selesai. Namun aku lebih sering menonton seorang diri, ditemani seekor anjing yang diam di pojokan teras rumahku. Biasanya, aku menonton bola di sebuah balai yang tak disekat oleh tembok, sehingga aku dapat merasakan langsung suhu udara malam hari dan mendengar suara-suara yang ada di lingkungan sekitarku dengan lebih jelas. Hal yang kualami ini sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Agak susah mengingat-ingatnya, tetapi karena ada dua kejadian yang mengawalinya, aku lebih mudah mengorek ingatan itu. Kejadian pertama, anjing kami menggonggong saat seekor ular kobra yang panjangnya 1,5 meter masuk ke rumah kami. Usaha untuk melumpuhkan ular itu nyaris sia-sia, karena aku dan adikku yang masih kecil dibantu seekor anjing, tak mampu dan tak tahu caranya, dan masih diselimuti rasa takut yang kuat. Beruntung kakakku punya akal. Sebenarnya ia juga takut pada ular, sehingga ia tidak ikut mendekati ular itu untuk memukulnya dengan galah. Tetapi ia naik ke lantai 2 ke balkoni, lalu menjatuhkan patung-patung singa bersayap. Patung singa itu seperti singa Ambara Raja yang ada di Buleleng, namun berukuran lebih kecil. Kobra itu akhirnya bisa dilumpuhkan setelah terkena jatuhan patung yang terbuat dari batu paras seberat kurang lebih 1 kilo itu. Dari balkoni ini, orang bisa melihat dengan jelas lingkungan sekitar di bawah rumah kami yang terletak di sebuah gang. Dari situ, orang bisa melihat dengan jelas panjang gang yang berakhir pada sebuah jembatan kecil menuju jalan ramai. Balkoni ini berhubungan erat dengan apa yang nanti kuceritakan. Kejadian kedua, aku kehilangan benda yang menjadi koleksiku. Benda itu adalah lencana atau pin bros logo klub idolaku, AS Roma. Memang lencana itu bukanlah pin bros asli dari Italia. Namun sebagai seorang remaja yang perlu idola dan masih harus menabung uang saku untuk mendapatkan sesuatu, lencana itu bernilai bagiku. Sekurang-kurangnya ia melengkapi poster para punggawa AS Roma yang patut diwaspadai oleh lawan-lawannya, seperti Francesco Antonioli, Andrea Campagnolo, Antonio Carlos, Cafu sebagai bek, Damiano Tomasi di lini tengah, dan Francesco Totti sebagai pemain kunci. Lencana Il Lupo atau serigala itu biasa aku keluarkan dari meja belajarku untuk kupandangi. Warna merah marun pada pin bros itu melambangkan kehebatan bangsa Romawi kuno. Warna jubah dan tameng para serdadu yang pada zamannya menguasai hampir seluruh benua Eropa. Sejenak aku juga sedikit berimajinasi saat memandangi gambar induk serigala yang mengasuh Remus dan Romulus. Sebuah kisah asal-muasal kota Roma yang telah lama menjadi pusat kebudayaan Eropa dan menyebarluaskan pengaruhnya ke daerah-daerah jajahannya. Dan kini, nama Roma semakin besar oleh sepak bola. Cabang olahraga yang melambungkan nama pemainnya menjadi selebritis tingkat dunia, menghasilkan keuntungan yang melimpah dan menarik banyak penggemar, termasuk aku, fans AS Roma yang hidup di Pulau Dewata. Kadang aku berpikir, bila orang Bali mengidolakan orang Itali,
Apakah orang Itali juga mengidolakan orang Bali? Pertanyaan ini bisa dijawab nanti. Sekarang aku akan mulai menceritakan kejadian yang kualami itu. Malam itu adalah waktu dimulainya program TV yang aku tunggu-tunggu, yakni Liga Serie A, duel antara AS Roma dan Parma. Malam yang kutunggu-tunggu sebagai pelipur atas hilangnya lencana serigala. Malam yang sama dengan malam-malam di tempat lain, bila mengingat euforia yang sama akan pertandingan berkelas itu. Orang-orang berkumpul di rumah, di warung, atau di kafe menonton siaran yang sama, dengan antusiasme yang sama. Sama-sama mengharapkan kemenangan atas klub idolanya. Bahkan sama-sama mengharapkan kemenangan atas taruhannya. Akan tetapi, tidak demikian dengan aku saat itu. Suasana menjadi berbeda karena aku menonton sendiri. Ada rasa senang dan antusias, namun amat berbeda dengan antusiasme mereka yang menonton bareng di tempat-tempat yang telah aku sebutkan tadi. Selain itu, tetangga-tetanggaku pun tak ada yang suka menonton bola. Rumah-rumah mereka sepi dan gelap. Tak ada sinar dari layar TV yang memantul-mantul ke dinding yang biasa kulihat bila berada di lantai atas sebelum malam menjadi larut. Memang, di Bali orang-orang sedapat mungkin sudah tidak keluar rumah semenjak sandikala, yakni sekitar pukul 6 petang. Saat itu, Bali belumlah seramai sekarang, sehingga suasana malam yang khas amat terasa. Konon, sejak sandikala adalah saat pergantian manusia masuk ke rumahnya dan makhluk-makhluk halus keluar. Jalanan sudah mulai lengang sejak pukul 8 hingga 9. Sedangkan waktu-waktu setelahnya lebih pas bila disebut mencekam. Bila aku berada di atas, hanya kulihat gang yang sepi, atap-atap rumah tetangga, dan sebagian bangunannya yang hitam oleh malam. Sesekali terdengar gonggongan anjing dan gemerisik daun kelapa tertiup angin. Karena itu, aku selalu memelankan volume televisiku saat menonton bola. Di layar TV, terlihat jelas euforia baik fans AS Roma atau Parma yang telah memenuhi Stadion Olimpico. Spanduk-spanduk dilambaikan, nyanyian dan seruan mulai dikumandangkan, sehingga meruap memenuhi area stadion. Wasit Daniele Tambolini meniup peluit tanda pertandingan dimulai. Parma mengumpan bola terlebih dahulu, disusul serangan dengan tempo sedang ke arah gawang AS Roma. Parma adalah lawan yang seimbang bagi AS Roma dan tak dapat dianggap ringan. Terbukti pada menit kedua, Benarifo hampir menjebol gawang AS Roma, disusul kemudian oleh tendangan M. Adailton yang membuat bola sedikit meleset ke kanan dari gawang Roma. Setelah itu, AS Roma menyerang balik dengan bola-bola yang terarah dan akurat. Sesekali Parma berhasil mengagalkan laju serangan Roma. Totti pun sempat jatuh dan gagal melancarkan aksi serangannya. Namun pada menit kelima, ia hampir menjebol gawang Parma dengan lemparan bola dari Sergio. Lalu mendadak, AS Roma mempercepat tempo serangannya. Namun tak lama kemudian, Totti berhasil mencetak gol pertama untuk klubnya. Sorak-sorai penonton membahana. Terlihat Totti berlari ke tepi sambil melepas baju merah marun timnya mendekati penonton. Tendangan kaki kiri Totti membuat bola menerjang ke ujung kanan gawang Parma. Sebuah gol yang indah menurutku. Garis laju bola melengkung bagai busur dan terkaman penjaga gawang Parma gagal meraihnya. Bukan main gembira hatiku saat gol itu tercipta. Rasa kebanggaan pada klub kesayanganku itu bertambah seiring sorak-sorai fans fanatik AS Roma pada pemain kuncinya yang tampan, Francesco Totti. Tak lama kemudian, kegembiraanku bertambah meluap saat gol kedua dicetak oleh Sergio. Kembali, para pendukung dan fans para serigala Roma itu menyerukan pakik kemenangan. Setelah suara sorak-sorai itu mereda, tiba-tiba, aku mendengar suara yang kira-kira berasal dari ujung gang. Suara itu diikuti oleh lolongan anjing tetangga di balik pagar. Tetapi tidak demikian dengan anjingku. Ia tetap tidur nyenyak di pojok teras. Suara itu bukan lolongan anjing, bukan pula aungan serigala.
karena suara itu terputus-putus. Lebih pas bila disebut terkekeh-kekeh, tetapi juga bukan suara tawa manusia. Meskipun diselimuti rasa takut, tetapi karena rasa penasaran yang kuat, aku segera pergi ke lantai atas untuk melihat dari balkoni. Setelah berada di atas, kupastikan penglihatanku untuk mencoba menangkap secara utuh apa yang kulihat. Ya Tuhan, antara rasa beruntung dan rasa takut menyelimutiku. Makhluk itu sedang merangkak di atas jembatan kecil di ujung gang. Selintas, makhluk itu mirip anjing, tetapi tidak berbulu. Jadi, makhluk itu tampak seperti anjing kurap. Di kepala makhluk itu, tampak rambut yang menutupi sebagian wajah dan kepalanya. Rambut itu hitam dan agak lebat seperti ijuk dan tak terlalu panjang bila dibandingkan dengan proporsi kepala dan lehernya. Dan moncongnya. Hah? Moncongnya tidak seperti moncong anjing, teman-teman. Moncong makhluk itu pendek, sehingga, maaf, lebih terkesan lucu, walaupun aku juga merasa seram melihatnya. Sehingga dari kesan yang kutangkap, makhluk itu seperti penjelmaan dari manusia ke anjing yang belum selesai. Atau, maaf, makhluk jadi-jadian tangguh. Mau jadi anjing, moncongnya kurang panjang. Mau jadi manusia, badannya anjing banget. Sekali lagi maaf, bukan bermaksud merendahkan. Aku hanya bermaksud mendeskripsikan. Sebab apa yang kulihat ini benar-benar unik. Dan mungkin kulihat untuk pertama kali dan terakhir dalam hidupku. Dan, oh ya, yang membuatku ingat dan membuat makhluk ini menjadi semakin aneh dan tanggung. Kakinya, teman. Kaki belakang makhluk ini tampak seperti kaki anjing betul. Dari panggul, pahanya menukuk ke belakang mendekati ekornya. Lalu pada pergelangan atas, tungkainya membelok ke depan sehingga membentuk sudut. Oke, tak ada yang aneh dengan kaki belakang makhluk itu. Tetapi, kaki depan makhluk itu lebih mirip tangan manusia dengan lengan yang lebih panjang bila dibandingkan dengan kaki depan anjing. Makhluk itu sejenak beradu pandang denganku, lalu bertingkah seperti layaknya orang yang sedang bingung. Ia berputar-putar di atas jembatan, seperti tak tahu arah yang dituju. Kemudian, ia seakan hendak memasuki gang depan rumahku, tetapi seperti ada sesuatu yang mengurungkan niatnya. Sementara itu, anjing-anjing tetangga terus melolong dari balik pagar, seakan-akan mengindrai kehadiran makhluk itu. Akhirnya makhluk itu menghadap ke Balai Banjar yang terletak di sebelah depan kanan jembatan. Makhluk itu mengeluarkan gonggongan yang aneh seperti tadi, lalu melangkah ke arah Balai Banjar. Pandanganku sudah tak dapat mengikutinya sebab terhalang oleh bangunan di sudut gang. Kemudian, keheningan yang aneh mulai mencekam. Aku melanjutkan menonton bola hingga pertandingan itu berakhir, kurang lebih pukul 1 dini hari. Lolongan anjing dan suara makhluk aneh itu telah tiada. Beberapa hari kemudian, aku mendapatkan sebuah artikel di surat kabar lokal tentang ilmu pangleakan. Di situ disebutkan beberapa jenis lea. Di antaranya ada yang disebut Aji Cambre Berak. Cambre berarti anjing, berak berarti kurus. Hampir mirip dengan yang aku saksikan waktu itu. Zaman itu belum ada internet seperti sekarang. Informasi hanya sebatas media cetak, televisi dan radio. Maka artikel itu sungguh berharga saat itu. Disebutkan, Cambre Berak tergolong ilmu tingkat tinggi. Bila ilmu pangliakan yang lain terkabul berkat restu dan anugerah dari Dewi Durga, Aji Cambre Berak terjadi berkat anugerah dari Dewi Saraswati. Bukan berarti derajat dan kekuatan Saraswati lebih tinggi dari Dewi Durga, tetapi disitulah letak keunikannya. Dari mantra-mantra yang disebutkan untuk mengaktifkan Aji Cambre Berak, dapat dikira-kira bahwa ilmu ini bersifat mengumpulkan kekuatan yang berpusat pada sang aku, yakni praktisi Aji Cambre Berak. Semua makhluk diharuskan tunduk padanya, serta tiada yang dapat mengalahkannya. Konon pula, Aji Cambre Berak hanya lebih rendah dari Aji Pangliakan yang paling tinggi,
yakni Aji Bademas, yang mengambil rupa usungan jenazah bertingkat 21 atau tumpang selikur. Karena bukan ilmu leak yang tertinggi, maka Aji Cambreberak dalam tanda kutip dipanglimai oleh Aras Ijumaye yang mempunyai anak buah sebanyak 1.600 leak. Yang diantaranya I Geruda Putih, I Gringsing, I Bintang Sumangbang, Sudemale, Pudak Setegal, Blegodot Dawe, Kebo Kemale, dan Wak Sirse. Ilmu pangliakan tetaplah menjadi fenomena yang misterius. Pewarisnya tetap ada, namun mereka menjalankan ilmunya dengan penuh kerahasiaan. Bahkan menurut seorang penyalin naskah lontar yang telah menyalin ribuan lontar, tak satu pun lontar berisi ilmu pengliakan pernah disalinnya. Bahkan konon, lontar-lontar yang berisi aji pangliakan dibakar musnah. Kembali lagi ke sepak bola. Seperti halnya atlet, para praktisi leak pun bukan orang sembarangan. Konon, mereka sungguh-sungguh menjalankan syarat-syarat khusus sehingga berhasil mencapai kemampuan tertentu. Tak ada shortcut tanpa jalan pintas. Bahkan, kemampuan dan penguasaan ilmu leak mereka juga dipertandingkan dalam ajang yang disebut siat pedang atau pertarungan malam hari yang konon ada aturan mainnya juga. Bahkan bila kalah, nyawa yang menjadi taruhannya. Kurenungkan kejadian-kejadian yang kualami itu, sehingga menghantarkanku pada kesadaran. Semestinya, aku lebih bangga dengan apa yang ada di sini, daripada mereka yang berjarak 11.000 kilometer dari rumahku. Dengan peristiwa ini, aku disadarkan untuk menghargai sesuatu yang dari dalam itu, walau sesuatu itu harus terpendam karena kerahasiaan dan kemisteriusannya. Toh aku bisa menjadi saksi yang dapat meraba keberadaannya. Setidaknya, kini aku bisa merelakan lencanaku yang hilang. Demikianlah kisah yang dapat kami bagikan. Bila teman-teman mempunyai pengalaman serupa atau ingin berbagi pendapat, silakan tulis di komentar. Dukung kanal ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk memudahkan teman-teman mendapatkan video selanjutnya. Sampai jumpa pada kisah berikutnya.